Beshem Haab We Haben We Ruach HaKodesh Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan itu juga yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terutama sekali keselamatan yang kekal yang Engkau sudah berikan di dalam kehidupan kami. Perkenanan-Mu kami boleh datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, menyapa Engkau Bapa ya Aba. Ini semua semata-mata hanya karena karya anak-Mu Kristus Yesus yang sudah memperkenankan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan-Mu. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Untuk itu di pagi hari ini kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang menjadi pelita dan pandu, petunjuk dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Dalam sabda-Mu terdapat semua janji-Mu yang akan Engkau genapi menjadi milik kami secara pribadi. Dan Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Karena itu kami bersehati mohon kepadamu, biarlah kuasa Roh Kudus itu menguasai kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Hakim-Hakim. Pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat 10 saja. Hakim-Hakim pasal 4, ayat 1 sampai ayat 10. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-10. Hakim-Hakim pasal 4, ayat 1 sampai ayat 10. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 2. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Nahor, Gasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali,
lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Hakim-Hakim berkisah tentang transisi dari sejak kepemimpinan Musa dan Yesua masuk kepada kepemimpinan para raja-raja Israel. Pada waktu itu kepemimpinan dipegang oleh para hakim, Shofet. Tapi kata hakim tidak sama seperti kita sekarang, hanya mengurusi, mengadili satu perkara. Hakim di sini di zaman Shofet sebagai seorang perantara, pemimpin umat, mewakili Tuhan di tengah umat dan mewakili umat kepada Tuhan. Dan sekaligus memutuskan perkara. Jadi wewenang dan kekuasaannya lebih luas daripada hakim di zaman sekarang ini. Pemerintahan yang disebut di zaman Shofet atau hakim-hakim jauh sudah ada sejak di zaman Ugarit kuno atau Kartago. Bahkan jauh sebelum di zaman Abraham pun sudah ada. Saudara bisa baca itu nanti di rumah dalam kitab Kejadian 19 ayat 9. Sudah ada kata Shofet. Bahkan dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 14 juga sudah ada. Hanya pada waktu di zaman Musa dan Yosua, kekuasaan hakim menjadi terbatas. Tapi setelah itu, kekuasaan hakim-hakim lebih dianggap sebagai pemimpin spiritual. Mewakili Tuhan. Tempat berhakim, la misfat, bertanya, apa petunjuk Tuhan? Apa pimpinan Tuhan terhadap umatnya? Dari situ kita lihat zaman terakhir dari hakim adalah Samuel. Samuel adalah hakim yang terakhir sebelum memasuki zaman raja-raja. Kalau kita perhatikan kehidupan umat Israel nampak sekali. Pada ayat yang pertama dikatakan setelah Ehud mati, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ketika umat Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka Tuhan mengizinkan adanya penderitaan, kesusahan, masalah yang menimpa kehidupan umat itu. Perhatikan ayat yang kedua. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan. Di situ Tuhan izinkan. Artinya Tuhan ingin mengajar mereka,
menuntun mereka, menyadarkan mereka, membawa mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang ketiga. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Ketika mereka bertobat, diarahkan dalam pertobatan, mereka di situ diberikan jalan keluar. Jadi kalau ada masalah, ada penderitaan, ada kesusahan, ada pergumulan di dalam hidupmu, kita lihat dulu. Kalau itu semua penyebabnya adalah karena dosa kita, kesalahan kita, saudara ingin peroleh jalan keluar, hanya ada satu jalannya, bertobat. Kalau saudara bertobat, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Amin. Tapi ada juga masalah, pergumulan, penderitaan, kesusahan, tidak karena kesalahan kita, tidak karena dosa kita, tapi diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidupmu. Itu Tuhan ingin mengajar, mendidik kita, menunjukkan adanya Tuhan hidup dalam hidupnya, ada kuasanya di dalam kehidupan kita. Nanti kita lihat babak ini, ada 2 babak. Jadi mari kita periksa pertama. Kalau ada kesusahan, pergumulan, penderitaan di dalam hidupmu, dan saudara tahu persis, saya percaya saudara sangat sadar karena manusia diberikan hati nurani, diberikan kesadaran yang paling tinggi melebihi akal kita, yaitu kalau itu karena kesalahan kita. Jalan satu-satunya untuk keluar dari masalah itu adalah bertobatan. Kalau saudara bertobat, pasti Tuhan pulihkan hidupmu. Amin. Tuhan berikan jalan keluar. Tapi kalau tidak karena kesalahan kita, tidak karena dosa kita, tapi diizinkan Tuhan terjadi, itu Tuhan ingin menunjukkan sesuatu peningkatan di dalam hidupmu. Bahkan Tuhan ingin menunjukkan kuasanya hidup di dalam iman percayamu. Di sini kita ingin belajar dari ayat ini. Lalu kita perhatikan bagaimana ketika semua ini terjadi, Tuhan kasih jalan keluar. Mulai babak yang baru, jalan yang Tuhan berikan, ayat yang keempat. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Hakim, Sofet, artinya pemimpin spiritual. Tempat bertanya suara Tuhan, kehendak Tuhan. Dan Tuhan melalui Deborah, seorang nebiah, nabi perempuan bernama Deborah. Deborah dalam bahasa Ibrani artinya tawon atau lebah. Jadi memang yang nama Deborah rata-rata rada galak. Saudara, Deborah itu tawon. Tapi jangan lupa, dia menghasilkan madu. Manis, sehat. Tapi jangan sekali-kali usik-usik si Deborah. Dia akan sengat Anda. Itu Deborah. Dan ini di sini. Dikatakan di sini dia memerintah sebagai hakim, istri Lapidot. Saya ingin jelaskan dulu. Apa yang dimaksudkan istri Lapidot? Eset Lapidot. Kata eset dalam bahasa Ibrani 2 arti. Bisa istri, bisa perempuan. Eset Lapidot. Lapidot artinya lampu yang memberikan cahaya. Kalau dia suaminya bernama Eset Lapidot, betul-betul suaminya namanya Lapidot, berarti suaminya pekerjaannya pembuat lampu. Jadi dia istri pembuat lampu. Tapi kalau disebut Eset itu wanita, wanita pembawa cahaya. Karena dia memberikan pelita, tugasnya sebagai nabi.
Saya sodorkan Anda, cerdas pagi hari, pilih yang mana lebih tepat. Jadi memang kata aset bukan hanya dalam arti istri punya suami, aset itu istri dalam arti juga perempuan. Ada persamaannya dalam bahasa Sunda. Saudara, bahasa Sunda sepengetahuan saya, perempuan juga disebut istri. Waktu saya masih sekolah di sana tahun 60-an, ada sekolah keutamaan istri. Saya pikir istrinya semuanya isinya perempuan, anak-anak putri. Keutamaan istri. Kalau begitu ini sekolah keluar dari sini siap jadi istri. Pikir saya seperti itu, saudara. Karena saya datang dari Palembang pergi ke Bandung ada bahasa yang berbeda. Kalau di Palembang yang ada sekolah kepandaian putri. Dulu ada seperti itu. Tetapi kalau di Bandung sekolah keutamaan istri. Bukan berarti yang sekolah di sana istri orang semua. Karena masih kecil semua saudara ya. Tetapi maksudnya istri di situ adalah perempuan. Nah bahasa Ibrani persamaannya seperti itu. Eshet lavidot. Eshet itu bisa artinya perempuan, bisa jadi istrinya istri. Lavidot artinya lampu. Kalau dia Deborah, istri Lapidot diterjemahkan istri, berarti istri tukang lampu. Tapi kalau dia disebut perempuan lampu, perempuan yang menerangi, menjadi pelita karena dia penyampai sabda Tuhan. Saya lebih sependapat dengan yang kedua. Saudara, karena itu dia ingin menyampaikan satu petunjuk, pedoman, pelita, menuntun umatnya. Disitulah yang dimaksudkan di sini. Dari situ kita mulai belajar kembali. Pada ayat itu selanjutnya, pada ayat yang kelima kita perhatikan di situ. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Kenapa dia duduk di bawah pohon korma Deborah? Apa karena dia duduk terus setiap kali menjalankan tugas kenabiannya di bawah pohon korma sampai pohon korma itu disebut pohon korma Deborah? Bisa jadi. Tapi sebetulnya ada yang ingin disampaikan. Apa arti daripada pohon korma Deborah? Pengasuh. Saudara, perhatikan satu bandingan. Pagi ini saya ingin ajak saudara membaca Kejadian 35. Coba kita lihat dulu. Kejadian pasal 35. Saudara bisa lihat nanti kenapa harus disebut di pohon korma Deborah. Di dalam kitab Kejadian pasal 35. Kita lihat di situ Kejadian pasal 35 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Kejadian 35 ayat 38. Saudara bisa lihat di situ bersama. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Deborah, inang pengasuh Rifka mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Apakah Deborah yang sama yang dikuburkan di bawah pohon? Bukan, saudara. Ada Deborah lain. Mata rantai Alkitab itu begitu indahnya. Tidak ada sesuatu kiasan, istilah, simbol yang kemudian tidak digenapi. Kenapa disebut di bawah pohon korma Deborah? Karena untuk menunjukkan pohon korma bagi orang Yahudi menjadi satu lambang sumber kekuatan iman. Saudara perhatikan pohon korma bukan hanya ditanam di kebun-kebun, memang pertanian seperti di Jericho kalau saudara sekarang pergi ke Jericho. Tapi kalau saudara berangkat untuk memasuki Israel dari Gunung Sinai, selepas dari Gunung Sinai sampai ke Elim dan seterusnya sampai ke kota perbatasan Israel bernama Takba, saudara Taba,
Dari situ saudara bisa melihat padang gurun. Tapi herannya di tengah-tengah padang gurun seringkali tumbuh sekumpulan pohon korma. Pohon korma ini saya tertarik sekali. Siapa yang nanamnya? Apa tumbuh begitu saja? Lalu saya bertanya dengan orang-orang yang mengantar saya di sana. Dan saya pada waktu itu tidak mau naik mobil. Saya ingin naik onta. Saya ingin mengalami bagaimana menjelajahi betul-betul 40 tahun seperti di sana. Saudara, ternyata pohon korma yang ada sedikit sejemput yang ada di tengah-tengah padang gurun itu, apa yang terjadi? Itu cara nanamnya bagaimana saya bilang. Dia tidak tumbuh begitu saja. Tetapi cara menanam pohon korma itu, apa dia ada yang gali, ya cangkul, taruh bijinya supaya tumbuh di sana. Kalau ditaruh terlalu dalam, mati. Karena dia tidak ada udara untuk berkembang. Kalau dicangkul terlalu rendah, dia karena tanahnya pasir dan batu, ketiup angin yang begitu kencang, dia akan kelihatan biji kormanya. Dimakan burung dan tidak tumbuh. Caranya biji korma itu ditaruh di tanah itu dan ditindih batu besar. Karena dia ditindih batu besar, pohon korma itu mulai berakar. Pohon korma berakar terlebih dahulu. Dan akar pohon korma, saudara perlu tahu, sampai menemukan sumber air, dia tidak pernah berhenti berakar. 50 meter, 25 meter paling kecil, 50 sampai ratusan meter. Dia bertemu dengan sumber air. Setelah bertemu dengan sumber air, dia bertumbuh ke atas. Dan dengan sendirinya setelah besar, batu yang menutupi biji tadi tumbang. Kalau Tuhan taruh beban dalam hidupmu, Tuhan sedang mengajar, melatih supaya engkau berakar terus menerus sampai ketemu sumber air itu. Supaya engkau kuat ketika engkau ketemu dengan sumber air hidup itu. Yesus namanya, engkau akan bertumbuh. Apapun batu yang menimpa menjadi beban engkau akan tumbang. Itu arti Deborah berada di bawah pohon korma. Artinya seperti itu. Jadi pekerjaannya tadi Lapidot sebagai pelita. Dan memberikan keyakinan, kekuatan iman. Dan jawaban-jawaban Tuhan kepada umat Israel, menegur umat Israel. Umat Israel dikatakan di situ pada ayat yang kelima, kita perhatikan pada ayat yang kelima. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim, lamisfat, berhakim, berperkara. Tuhan, aku punya beban, aku punya penderitaan, aku punya pergumulan, aku punya kesusahan. Semuanya datang kepada Deborah, minta jawaban Tuhan. Bukan minta jawaban Deborah, minta jawaban Tuhan. Dan Tuhan memakai Deborah untuk menjawab setiap pergumulan umatnya. Kalau saudara percaya, saudara datang dalam ibadah ini untuk mendapat jawaban Tuhan dari setiap pergumulanmu, dari setiap masalahmu, dari setiap bebanmu. Dan firman Tuhan disampaikan di sini. Saya hanya sebagai alat dan menyampaikan jawaban Tuhan. Kalau saudara mengimani sabda Tuhan hari ini adalah jawaban Tuhan untuk pribadi engkau, engkau pasti keluar dengan membawa pesan Tuhan. Saudara mengimani? Amin. Pasti ada jawaban Tuhan. Tuhan sedang menjawab semua pertanyaan, pergumulan, bebanmu. Setiap kali dengar sabda Tuhan, berangkat dengan iman. Ini jawaban Tuhan buat saya. Jangan anggap khotbah itu seremonial dari sebuah ibadah. Kalau hanya seremonial sebuah ibadah,
saudara ingin cepat-cepat selesai ibadah. Seperti kita mengikuti upacara di kantor atau di sekolah. Selesai. Pokoknya selesai tugasnya selesai. Tidak ada berkat apa-apa. Tidak ada jawaban apa-apa. Tidak mengena sama sekali. Tapi kalau saudara datang sungguh-sungguh. Bukankah saudara datang dengan beban yang berat? Bukankah saudara ingin mendapat jawaban Tuhan? Karena jawaban Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Dia bukan sekedar menjawab, dia memberikan jalan keluar. Kalau saudara datang ke tempat ibadah dengan iman yang demikian, setiap sabda Tuhan akan memberikan jawaban kepada saya. Saya percaya saudara pulang dengan jawaban Tuhan sekaligus dengan jalan keluar yang Tuhan berikan. Beri kemuliaan bagi dia. Apa jawaban Tuhan? Mari kita lanjutkan. Ketika di situ orang Israel berhakim kepadanya, maka mulai ayat yang ke-6. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades daerah Naftali. Naftali jauh dengan Betel. Dia ada di utara. Di situ saudara. Dan Barak ini ada di daerah utara perbatasan. Kades adalah satu tempat di mana orang mendapat perlindungan. Suaka sedang menanti jawaban-jawaban, hukuman-hukuman. Penjaganya adalah Barak. Berarti Barak adalah gagah perkasa. Panglima perang. Panggil Barak. Tuhan buka jalan. Tuhan berikan jalan lewat Barak. Ketika di Barak sudah dipanggil, masuk ayat yang ke-6 kita lihat. Di situ, bukankah Adonai Tuhan Israel memerintahkan demikian, majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor. Membawa 10.000 Bani Naftali, Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Bukankah Adonai Tuhan Israel memerintah, halo siwa Adonai Elohai Israel. Jadi sebetulnya Tuhan, bukan satu pertanyaan, Tuhan, ya dikatakan di situ dengan tegas sekali memerintahkan. Jadi dengan kata lain, semua itu berdasarkan perintah Tuhan. Sabda Tuhan yang harus menjadi landasan. Sabda Tuhan itu harta yang tak ternilai. Dia kalau kita ikuti segala perintah dan petunjuknya, pasti membuat hidup kita lebih baik. Amin saudara. Karena itu kita perlu mendalami sabda Tuhan itu. Saya kasih contoh begini. Ibu atau bapak mau menanam pohon atau menanam bunga di halaman rumahnya. Ketika menggali tanah, lalu menemukan 2-3 keping emas. Saudara senang menemukan 2 keping 3 emas? Cukup sampai di situ? Tidak. Apa yang dilakukan oleh orang pandai? Dia akan gali lebih dalam, lebih banyak. Bila perlu rumahnya dibongkar. Karena dia tahu akan lebih banyak lagi harta. Kalau saudara baca Alkitab secara datar, sudah dapat berkat Tuhan. Jangan sampai di situ. Gali terus firman Tuhan ini. Saudara akan menemukan harta yang tak ternilai. Sangat berlimpah dan sangat banyak memberkati hidupmu. Saudara baru baca 1 ayat sepintas saja. Serahkanlah segala khawatirmu karena akulah yang mempedulikan engkau. Aduh, leganya luar biasa. Kalau engkau gali lebih dalam, bukan hanya menyerahkan, lebih dari segala-galanya. Itu kita perlu berpatokan pada sabda firman Tuhan. Giat sekali dengan Alkitab, landasan Alkitab. Semua orang mendapat berkat.
Ketika percaya pada firman Tuhan, bersaksi semua tentang berkat Tuhan. Amin. Saya tidak menolak. Tapi kita bukan bersumber pada kesaksian orang. Bersumber kepada firman Tuhan. Supaya dapat berkat yang sama. Amin. Oh, itu landasan ajaran umat yang tidak dapat diganggu gugat. Sabda Tuhan. Saya harus terus-menerus mengajak umat kembali kepada Alkitab. Selalu sumbernya Alkitab. Amin. Oh, itu penting sekali. Lalu ayat yang ke-7. Tuhan merintahkan begini. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Loh, Tuhan ini bagaimana sih? Suruh Barak maju, lalu suruh Sisera juga maju. Mestinya kan Tuhan bisa halangin Sisera, usir Sisera, kabur. Tidak, saudara. Tuhan sengaja perhadapkan. Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak untuk menunjukkan engkau dapat menaklukkan, engkau dapat memenangkan peperangan imanmu, pergumulanmu, supaya engkau mendapat berkat lebih besar dari semua apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Silakan, jangan takut menghadapi tantangan. Jangan takut menghadapi masalah. Berapa besar tantangan dalam hidupmu, usahamu, karirmu, pekerjaanmu. Tidak usah takut, tapi yang harus diingat. Ayat yang ke-7 kalimat terakhir, mari kita lihat. Ayat yang ke-7 kalimat yang terakhir. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Masalah boleh datang. Tantangan sebesar apapun boleh kuhadapi. Tapi yang terpenting janji Tuhan. Jaminan Tuhan. Dikatakan di situ. Tatihu bibe yatha. Yatha. Yang penting Tuhan akan menyerahkan dia. Hayat itu tangan. Ke tanganmu. Amin saudara. Saudara punya tangan? Angkat tangan kananmu. Di tangan itulah Tuhan menyerahkan semua tantangan. Pergumulan lawan hidupmu. Engkau pasti menang. Dalam nama Yesus. Sebesar apapun tantanganmu, sehebat apapun pergumulanmu, percayalah itu bukan masalah. Jangan fokus di situ. Yang fokus adalah Tuhan sudah menyerahkan semua ke tanganku. Dan aku akan keluar dari tempat ibadah ini dengan jawaban Tuhan. Dan apa jawaban Tuhan? Aku akan menang. Kalau saudara punya usaha sedang dipersulit izinnya. Dipimpong sana, pergi ke sana. Wah, sana. Tiap hari datang, belum selesai. Datang, belum selesai. Itu Tuhan sedang mengajar. Jadi engkau kenal semua orang situ, lama-lama engkau jadi makelar izin. Percayalah saudara. Jadi jangan usah takut. Tuhan sedang mendidik. Apa saja Tuhan izinkan, pasti di situ ada berkat Tuhan. Yang penting Tuhan menyerahkan di tanganku. Amin saudara. Tidak di tangan pendeta, tidak di tangan saya. Di tangan Anda masing-masing. Hari ini jawaban Tuhan di situ. Baik saudara. Tapi dasar panglima perang Barak perkasa. Jawab Barak kepada Deborah. Jawabnya mestinya jawabnya apa? Saudara percaya Tuhan menyerahkan di tanganmu? Sekali lagi. Saudara percaya Tuhan sudah menyerahkan semua di tanganmu? Oh, bagus. Tidak seperti Barak. Barak panglima perang jawabannya lain. Hati-hati saudara. Oh saudara lebih hebat dari Barak.
Barak ayat yang ke-8 jawabnya begini. Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Heran panglima perang. Sudah dikatakan di tanganmu. Yat ha, beyat ha. Tuhan sudah menyerahkan ke tanganmu. Tapi kau maju, aku maju. Kau mundur, aku mundur. Laki-laki model apa ini? Laki-laki itu harus perkasa. Laki-laki perkasa bukan perkasa mukulin istri, bentak istri, banting pintu. Itu bukan perkasa, itu perkosa. Laki-laki itu harus perkasa, bertanggung jawab dalam keluarganya. Perkasa memelihara keluarganya. Perkasa menghadapi masalah keluarganya. Dia bertanggung jawab, maju ke depan. Itu laki-laki. Banyak laki-laki perkasa hanya bentak-bentak keluarga. Itu bukan perkasa, itu preman. Enggak di sini kan. Makanya saudara tidak merasa. Enggak di Surabaya. Di Jakarta. Nanti kalau khotbah di Jakarta, khotbah ini saya kasih contoh Surabaya. Jika engkau maju. Lalu, orang yang punya kekuatan iman betul-betul lafidot dia. Ayat 9. Kata Deborah, baik, aku turut. Oh, bagus sekali ya. Halak, elah, imah. Sebetulnya kata halak, elek, imah, aku pasti pergi. Ini namanya. Begitu laki-laki tidak perkasa, Tuhan izinkan wanitanya perkasa. Sebetulnya menurut susunan Alkitab yang harus jadi pemimpin laki-laki. Tidak boleh perempuan. Laki-laki adalah kepala istri. Dan Yesus adalah kepala dari laki-laki. Tapi kalau diambil alih, Yesus tidak akan jadi kepala. Tidak pernah ada ayat Yesus menjadi kepala perempuan, perempuan menjadi kepala laki-laki. Tidak ada. Saya tetap berpegang seperti itu. Tapi Tuhan izinkan kalau laki-lakinya loyo, Tuhan angkat perempuan untuk memimpin. Bukan salah dia, salahmu. Yang merasa jenisnya laki-laki. Termasuk saya, saudara. Oh iya, kita enggak boleh. Suami-suami itu seringkali kalau ingin berwibawa, ingin berkuasa, nunjukkan. Tapi giliran ada masalah, terserah mama, terserah mama. Terserah mama menghadapi debt collector, terserah mama, terserah mama. Laki-laki model apa begini? Jangan didik itu. Saya masih ingat nyanyian ibu saya, mami saya. Setiap kali saya mau tidur, saya masih ingat terus. Terang bulan, terang di kali. Buaya timbul disangka mati. Jangan percaya sumpah laki-laki. Berani sumpah takut mati. Saya tanya mami saya, mami papa nakal ya? Enggak nak, papamu baik. Aku menyanyi ini mendidik engkau supaya engkau menjadi laki-laki. Oh begitu saudara. Jadi dididik seperti itu, bertanggung jawab, mati dulu tidak apa-apa. Bukankah dulunya, saudara boleh tanya wanita-wanita, kenapa menikahi laki-laki yang ada di dalam hidupmu, di sebelahmu? Karena dulu kan kayaknya bertanggung jawab banget kan. Mau nyebrang aja, diserempet motor, hei, mau tunjukkan. Sekarang sudah punya anak, dia diserempet motor. Yang dimarahin bukan tukang motornya, istrinya. Matamu kemana sih? Di mana itu? Saya suka lihat anak-anak sekarang kayak mau niru film. Waktu pacaran, buka pintu mobil, masuk dulu supaya dilihat oleh calon mertua.
Makanya banyak mertua tertipu dengan mantu kayak gitu. Ya, tutup begitu saudara. Baru jalan. Mertuanya bilang, anakku terjamin laki-laki bertanggung jawab. Sudah punya anak apa? Tidak dibukain, diklaksonin. Cepat. Istrinya terpaksa cepat. Langsung tutup. Separuh roknya ada di luar. Loh iya. Hati-hati. Seperti ini. Nah dari situ. Nah untuk itu dikatakan di sini. Baik, kita lanjutkan masih ayat yang ke-9 ini. Ya, ayat yang ke-9. Kita lanjutkan. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan ini. Engkau lakukan ini sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Engkau tidak mendapat kehormatan. Efes kiloti ye. Tiarteha, lehadreha, asher, atahalak. Bukan hanya kehormatan, kemenangan ini tidak diberikan kepadamu. Karena engkau tidak perkasa. Percayalah. Sebab Tuhan sudah menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Ki yat isya yimkhor adone et syara. Tidak sedikit tangan-tangan ibu punya kuasa Tuhan. Amin saudara. Kalau suami-suamimu tidak bisa diandalkan di tangan ibu-ibu. Khusus ibu-ibu tolong angkat tangannya. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Tuhan serahkan semua. Sisera, hambatan, halangan, musuhmu. Semuanya dalam nama Yesus. Lalu dikatakan pada ayat yang ke-14. Ayo maju. Tuhan memimpinmu. Oh bagus sekali ayat 14. Ayo maju. Bersiaplah. Sebab inilah dikatakan di situ. Bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan. Bagus sekali. Ki, Ze, Hayom, Asher, Nathan, Adonai, etc. Bi, Yat, Ha. Ki, Ze. Ki, Ze. Sesungguhnya. Ha, Yom. Yom itu hari. Katakan hari. Yom. Hari ini. Ha, Yom. Ki, Ze, Ha. Yom. Yom dikatakan di situ Asher kemenangan, Nathan memberikan, Adonai, et Sisera, Siseranya itu lawan kita. Siseramu bisa penyakit, Siseramu bisa pergumulan, Siseramu bisa musuhmu. Percayalah, pada hari ini Tuhan beri kemenangan atas segala sakit penyakitmu, masalahmu, pergumulanmu. Amin saudara. Tidak besok, tidak lusa, tidak segala sesuatu. Katakan hari ini. Bersama-sama. Katakan hari ini. Setelah engkau menerima jaminan perjamuan kudus. Saudara hari ini. Katakan lagi. Engkau sembuh. Amin. Hari ini masalahmu beroleh jalan keluar. Hari ini musuh hidupmu dikalahkan. Amin saudara. Hari ini hutangmu lunas. Saudara percaya? Kize hayom asher Nathan et Adonai et Shera biyat ha. Coba jadikan tema hari ini. Ki, Ze, Hayom. Hayom. Asher, kemenangan. Nathan, dikaruniakan. Ya, Adonai, Tuhan Yahweh. Lalu dikatakan di situ, et Shera,
atas Sisera. Atas Siseranya apa bagimu? Penyakitmu, pergumulanmu, persoalanmu, lawan hidupmu, hambatanmu, halanganmu, sekuat apapun Tuhan sengaja sodorkan dalam hidupmu sebab yang percaya biyat ha. Katakan biyat ha, yat di tanganmu. Tuhan sudah karuniakan kemenangan. Sekali lagi hari ini. Katakan lagi. Hari ini. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu lusa. Hari ini Tuhan kasih jalan keluar.